Masih seorang ya, nggak masalah lah. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang harus saya jelaskan kepada teman-teman terkait dengan materi TWK, yaitu pilar negara. Kalau di sana soalnya pilar NKRI, nggak masalah lah ya. Nah, yang pertama nih, ini rangkumannya pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai ya pada tanggal 1 Maret 1945 dan anggotanya adalah 67 orang dan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang untuk mengawasi. Tujuannya diadakan sidang pertama dalam merumuskan dasar Pancasila. Nah, ini ringkasan-ringkasannya. Kemudian sidang pertama 29 Mei, kemudian 1 Juni 1945. Untuk 29 Mei, ini ada Muhammad Yamin, Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Peri Kesejahteraan Sosial. Nah, kemudian 31 Mei, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan, itu dikatakan oleh Profesor Supomo. Kemudian tanggal 1 Juni 45, ya, Soekarno mengusulkan 5 asas Pancasila yang dinamakan Pancasila. Nah, ini ada 5 juga sama dari Soekarno, kemudian dapat diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila, namanya gotong royong. Kemudian sebenarnya ada yang diajukan yang tidak tertulis ya, yang tertulis ya. Kalau yang ini ada tidak tertulis dari Muhammad Yamin. Itu mirip dengan Pancasila yang sekarang. Kemudian keanggotaan untuk BPUPKI itu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mas Raden Ahmad Subandio Joyo di Suryo, Prof. Muhammad Yamin, ya, Kiai Abdul Wahid Hasim, kemudian Abdul Kahar Mujaki, Raden Abi Kusno, Cokro Sujoyo, kemudian Haji Agus Salim, M.E. Alexander Andris Maramis. Kemudian pertemuan 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dengan Pancasila kena dan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ya. Nah, di Piagam Jakarta itu ada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan itu diprotes oleh yang diprotes oleh teman-teman yang bukan Islam sebenarnya ya. Ya, itu teman-teman. Kemudian ini ada lambang-lambangnya. Sila pertama bintang. Nah, sudah tidak usah di ini ya. Sebentar ya teman-teman. Ada tamu sebentar. Dan di sini ada lambang-lambangnya, tentunya sudah paham lah ya. Ada jumlah bulu burung Garuda. Ini sudah ringkasannya. Kemudian rangkuman-rangkuman, butir-butir. Nah, ini yang harus teman-teman kuasai. Kemarin di Pancasila sudah saya peringatkan. Peringatkan bahwa butir-butir ini wajib Anda pahami, ya, wajib Anda pahami. Jangan sampai tidak tidak Anda pahami. Nah, kemudian inilah yang harus Anda pahami satu-satu. Yang biasanya yang ngecelek atau beda adalah sila kedua dan sila kelima.
biasanya beda itu ya, beda atau eh kebolak-balik ya, bolak-balik gitu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu sidang kedua, ya sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Ya, rancangan, kemudian bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Nah, pada tanggal 11 Juli, panitia membentuk lagi panitia yang beruang kecil. Di sini ada Supomo, Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, Ahmad Rami, Singgi, Agus Salim, dan Sukirman. Dan rapat ditentukan diketuai oleh Ian Soekarno. Selain itu juga dibentuk pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno, ya, serta panitia ekonomi Muhammad Hatta. Hasil kerja panitia perancang undang-undang 13 Juli, 14 Juli rapat pleno ya. Kemudian ada 3 hak pokok yang masuk, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar serta batang tubuhnya. Ya. Kemudian disepakati rancangan undang-undang maka tugas BPUP telah selesai. Kemudian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada periode-periodenya 45 sampai dengan 27 1949 itu Undang-Undang Dasar, kemudian 45 ya. Kemudian Desember 1949 sampai 1950 itu adalah eh, Konstitusi Republik Serikat ya. Kemudian 17 1950 sampai 5 Juli 1959 UUD Dasar Sementara 50. Kemudian Juli 59, 5 Juli sampai sekarang kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 walaupun mengalami 4 kali amandemen. Nah, ini di dekret ya 5 Juli 59. Oh, itu. Tata urutan perundang-undangan, ada urutan Undang-Undang 1945, Undang-Undang berganti Undang-Undang, ya, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga, sampai dengan Komisi Yudisial. Baru kemudian ada Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah, sampai dengan Peraturan Desa, Perdes. Ini ada Undang-Undang 1945. Ya, Anda tentunya tidak eh, nggak usah atau nggak usah sudah paham ya, sudah paham bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebuah maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Paragraf 1, paragraf 2, dan perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa di pinta gerbung kemerdekaan negara Republik Indonesia bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, berkat atas rahmat yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari paragraf keempat. Kemudian ini Undang-Undang bab 1 untuk kedaulatan, bab 2 MPR, bab 3 kuasa negara, bab bab jeba aja yang saya ini ya. Ini di tanda-tandanya ada bintang-bintangnya itu ada amandemen keberapa itu ya. Kemudian presiden tuh banyak ya presiden. Ada termasuk sumpah presiden. Kemudian yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung yang konon katanya sekarang apalagi mau dihidupkan nama Dewan Pertimbangan Presiden itu apa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Kemudian pemerintah daerah itu mulai pasal 18, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat itu pasal 18, 19, ya, kemudian Dewan Perwakilan Daerah DPD yang ada pasal 22 ayat C, kemudian pemilihan umum pasal 22E, kemudian keuangan pasal 23, bab BPK pasal 23E,
kemudian kekuasaan kehakiman pasal 24, kemudian bela negara, wilayah negara. Nah, ini Kesatuan Republik Indonesia sebuah negara kepulauan berciri khas Nusantara, berciri Nusantara dengan wilayah, batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian di undang-undang Anda tahu tentunya namanya Juanda. Nah, itu Juanda jagonya terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Kemudian ada warga negara dan penduduk itu pasal 26 ya, pasal 26, kemudian hak asasi 28. Kemudian eh, agama itu pasal 29, pendidikan pasal 31 ya. Pertahanan, nah ini pertahanan keamanan bela negara itu pasal 30. Jadi terkait dengan bela negara itu pasal 30. Jadi teman-teman tinggal ngecek mau bela negara itu pasal 30. Kemudian perekonomian nasional kesejahteraan 33. Nah, ini yang sering dibicarakan 34, 33. Di mana 33 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan sekeluargaan. Jadi harusnya koperasi di Indonesia itu. Ya, harusnya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai negara. Enggak sekarang. Air nggak dikuasai kok. Sudah bebas. Air. PAN juga sudah mulai. Transportasi juga. Jadi sekarang sudah. Bumi, air, dan kekayaan alam mengandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan sebenarnya kemampuan rakyat. Wah, ini sekarang sudah lagi ramai. Lagi ramai terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan kepada eh, atau tambang ya, usaha tambang kepada eh, ormas keagamaan. Ini sedang ramai. Kalau saya sih nggak masalah sih. Justru kenapa kita harus mengejek ormas keagamaan sementara di sana banyak oligarki yang bermain. Lebih baik ekonomi untuk kepentingan umat itu lebih baik daripada hanya untuk kepentingan segelintir orang yang menguasai ribuan bahkan tonan sumber daya manusia, sumber daya alam kita dari emas, batu bara. Saya lebih cenderung bagus untuk umat, bagus untuk bangsa, rakyat kembali lagi ya untuk ya mudah-mudahan dikelola oleh ormas itu menjadi minimal mereka sudah takut mati lah ya. Mereka tahu bahwa mereka akan mati ya. Kalau di Islam ada NU dan Muhammadiyah yang sudah menerima, saya tidak tahu yang lainnya bagaimana. Ya minimal takut mati lah mereka. Ya, jadi digunakan untuk besar-besarnya. Jadi mungkin nanti sekolah-sekolah keagamaan itu bisa gratis semua. Ya. Nomor 34, fakir miskin terlantar dipelihara. Nah, ini dipelihara, dipelihara oleh negara. Tapi kadang-kadang jangan sampai fakir miskin dipelihara negara, bansos, tapi ternyata dicolong. Itu juga nggak beres juga gitu kan. Ya, kemudian negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan. Nah, kemudian bendera, bahasa, lambang, serta kebangsaan. Nah, di pasal 35 terkait dengan bendera merah putih. Pasal 36 bahasa, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara selalu kemerdekaan diatur undang-undang. Perubahan undang-undang, nah ini sudah beberapa kali ya. Nih, peraturan undang-undang, kemudian sudah selesai ya. Nah, ini kemudian aturan peralihan. Aturan apa ya? Peralihan benar. Loh, ya, segala peraturan yang masih berlaku selama diadakan yang baru menurut Undang-Undang 45. Pasal 2, aturan tambahan tetapkan di 2002. Nah, ini kemudian sehingga sejarah zaman penjajahan dan kemerdekaan juga ada ya. Sejarahnya dari mulai Belanda masuk Belanda, POC, Verenigde Oost-Indische Company, kunci kompani sebenarnya, perusahaan multinasional ya. Ya, 20 Maret.
1602 ini kompaninya itu ya. Hak otonomi ya, hak ortoroi meliputi monopoli, pemilik tentara, hebat ya, mendirikan benteng-benteng. Perlawanan Indonesia ini, Indonesia Iskandar Muda terusir dari Aceh, Maluku, Sultan Khairuddin, Sebabullah, Mataram, Sultan Agung, kemudian Banten, Tirtan Agung, Maluku, Patimura, Kristina Tiahahu, Goa, Sanudin, Banteng Somba, Opuk, kemudian Perjanjian Bongaya, Bali, Ki Ketut Jelantik, Ki Gusti Ketut Jelantik, dipimpin Batak, dipimpin oleh Sisingamangaraja. Kemudian Sumatera Barat, Perang Padri, Imam Bonjol, Jogja, Surakarta, Diponegoro. Kemudian ini Sumpah Pemuda 2008 Perhimpunan terbentuk sebagai organisasi Hindia Belanda pertama pelajar mahasiswa. Kemudian pada 7 Maret Trikoro Darmo Jungjapa berdiri 15 1915 ya. Kemudian eh 1826 Kongres memastikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kongres Pemuda 2 digelar 28 Oktober 1928. Nah, menuliskan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin, ini dari kemarin Muhammad Yamin terus saja memiliki ini apa? Memiliki jasanya yang gede Muhammad Yamin ini. Terus Sumpah Pemuda kami putra dan putri mengaku bertumpah darah satu tanah air, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gagasan diberikan oleh Sugondo Joyo Puspito yang menjabat sebagai Ketua Kongres. Nah, ini kemudian masukin Jepang, ini juga sudah ya, ada juga teman-teman maksudnya Jepang. Ini Jepang nih perlawanannya Abu Jalil, Jana Mustafa, ini Singaparna, Tasik ya, Kalimantan, Pangsuma, Biak, Gerakan Koremi, Rum Korem, ya, Blitar, Supriyadi, Peta. Kemudian semi militer ini ada Seinendan, Keibodan, ya, Barisan Pelopor, ketuanya Soekarno ini, Soekarno, Hizbullah pasukan khusus Islam. Nah ini gerakan masyarakatan ada tokoh Soekarno, Mia Heyo, penjuang perang ya. Ini. Kemudian sebelum kemerdekaan ada bentuk PPUKI Hiroshima, udah sidang 2 PPKI dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti saya share ya. Mau ya teman-teman saya share? Saya simpan dulu Pak, ya. Saya simpan dulu dah supaya materi pilar berapa ya? 31 Juli 1924. Nah, ini saya save dulu ya. Supaya nggak lupa. Nah, ini masalahnya di sini tuh internet tidak stabil. Internet saya tidak stabil. Baik, kita masuk teman-teman ke mana tadi itu? Yang dari sini. Ini sudah karena materi-materi saja sebenarnya. Oke, ini. Ini pilar sudah ada. Kemudian, nah, nomor satu silakan teman-teman. Nomor satu jawaban Anda apa? Nomor jawaban Anda apa? Nomor satu. Silakan nomor satu.
Silakan. Ya, keragaman budaya merupakan kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Setiap daerah di Indonesia memang budaya berbeda-beda, yang termasuk adat istiadat, tata cara makan, pakaian, bahasa, dan sebagainya. Namun, bagaimana keragaman tersebut dapat mengukur nasionalisme? Kira-kira jadi jawabannya apa, teman-teman? Jadi ini harusnya ini ya, harusnya ini. Kemudian nomor dua, silakan. Perjuangan bertahan kemerdekaan Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan nasional. Setelah berhasil meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan memberi dorongan besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Dampak dari perjuangan bertahan kemerdekaan Indonesia terhadap pembangunan nasional adalah dampak perjuangan. Nah ya, menyebabkan dampak perjuangan bertahan kemerdekaan terhadap pembangunan nasional, menyebabkan penurunan, meningkatkan ya sama. Namun perjuangan untuk kemerdekaan memberikan dorong besar bagi Indonesia untuk membangun. Dampak dari perjuangan pertahanan kemerdekaan terhadap pembangunan. Nah, dampaknya berarti dampak positif carinya, menyebabkan kualitas sumber daya. ah, dam, ini berarti yang positif aja yang bagus. Nah, oke. Nomor tiga, ketika Indonesia mempromasi kemerdekaan 1945, banyak pihak yang meragukan kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan tersebut. Namun faktanya Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari berbagai tantangan ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Apa yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Dukungan Indonesia, kuat terhadap persatuan ini. Yang dipilih adalah ini. Ya. Kemudian perhatikan pernyataan. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar kita terima sebagai sebuah sebulat-bulatnya. Bagaimana menurut Tuan-Tuan untuk menyelesaikannya? Saya minta dengan hormat yang setuju dan menerima berdiri. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap ya setuju dan tidak setuju, demokratis lah. Setuju dan tidak setuju, demokratis. Kemudian pada masa Orde Baru dipergunakan alat kekuasaan. Ya. Nah, ini bertentangan dengan kebebasan warga negara dalam menjalani hidupnya. Namun ini bisa diatasi apabila masyarakat Pancasila paham Pancasila sebagai ah, nah ini harusnya jadi landasan pemikiran pedoman sesuai dengan kehidupan bangsa norma Pancasila ya bertentang kebebasan landasan pemikiran pedoman sesuai dengan kehidupan. Kemudian nomor 6, bangsa Indonesia menyepakati akan berdirinya negara yang memiliki latar belakang majemuk. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat terpisah dari ciri kebudayaannya yang dapat dilihat dari pengadilan, masyarakat hukum, kehidupan secara natural di gotong royong, kehidupan masyarakat yang negara pada aturan lain. Berarti yang punya khas banyak toleransinya harus ini. 7, mengenal budaya Indonesia berdampak terhadap anak sangatlah penting sejak usia dini. Hal ini diperlukan agar anak di masa depan tidak kehilangan identitas dan jati diri keindonesiaannya akibat pengaruh globalisasi. Sikap tersebut termasuk dalam pengembangan budaya itu mempersiapkan budaya tidak melestarikan mengajar pada anak pentingnya hidup berbudaya merekatkan. Ayo, nah ini kita kalah sama K-pop. Kerusuhan, kegangguan keamanan suatu kondisi tidak aman diakibatkan gangguan keamanan huru-hara atau konflik sosial antar kelompok yang ditandai oleh benturan fisik
dan berlangsung dalam waktu tertentu, serta mengganggu stabilitas nasional dan mengancam lenturnya persatuan dan kesatuan bangsa negara. Maka dari itu kedaulatan dan kestabilan negara harus tetap dijaga, terutama dari berbagai gangguan yang ingin mengganggu kewibawaan negara. Bangsa Indonesia harus mewaspadai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar. Berikut yang termasuk ancaman dari dalam. Dalam ya, dalam ya. Yang dari dalam ini luar, feminisme ada dari luar. Nah, makin bicara. Nah ini kapitalisme itu dari barat. Ini separatis itu banyak. Separatis itu banyak banyak lah separatis. Separatis itu memisahkan dari dalam. Masuknya budaya asing dalam dapat berdampak negatif apabila ditelan mentah-mentah oleh masyarakat tanpa dipilah dan disaring terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan perubahan budaya dalam masyarakat dan secara perlahan dapat mengakibatkan lunturnya jati diri bangsa Indonesia dan dapat tersebut langkah yang, aduh, apa ya ini? Maksudnya apa ya? Menyebabkan perubahan budayaan secara perlahan dapat mengakibatkan lunturnya dari bangsa Indonesia. Langkahnya untuk mencegah berarti ya, mengantam budaya Indonesia mengganti budaya daerah, mengakhiri konflik. Berarti mengaktorsi diri dari ini dampaknya asing ya, dan berbagai kesempatan. Banyak sekarang ya. Raden Mas Suwardi Suryaningka kena Ki Hajar Dewantara. Wah, ini Ki Hajar Dewantara yang pendiriannya Taman Siswa adalah kemudian terhadap menunjukkan kerja upaya pembangunan pendidikan masyarakat. Menunjukkan nah ini jiwa kemandirian dalam membangun pendidikan ini Tuturi Handayani. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada 20 Mei 9 pendidikan Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasan pendorong Budi Utomo yaitu Wahidin Sudirohusodo. Itu merupakan organisasi pertama yang bersifat nasional modern, organisasi pengurus staf, anggota, tujuan program kerja. Tujuan didirikan Budi Utomo adalah menyukai pendidikan, meningkatkan keharmonisan, memajukan. Nah, ini pendidikan, lebih pendidikan ya, pendidikan, membalas kebaikan rakyat Jawa, ajak masyarakat Sunda. Lalu ada yang tahu nomor 11 apa? Saya blank nih, nomor 11. Pendidikan masyarakat Jawa tanpa kelamin agama terkait dengan balas budi kalau nggak salah ya. Coba nih, ini dicek dulu ya, yang ini nih, yang ini dicek dulu. Belum pas nomor 11 nanti saya cek lagi lah ya. Serikat Dagang Ekonomi Berdasarkan Islam disebut oleh di bawah Saman Hudi. Kumpulan pesat sehingga menjadi perkumpulan berpengaruh elemen Tirto di Suryo. Serikat Dagang Islam di Batavia. Di bawah ini menjadi tujuan Serikat Dagang Islam adalah dalam belum kalau ini perdagangan ya. Nah ini memajukan pertanian, perdagangan kalau nggak salah ini. Belum Serikat Dagang Islam itu belum. Nanti kalau sudah SI, wah itu politik. Sejarawan Robert Koch sejarawan negara totalitas sebagai negara yang kekuasaan tidak terbatas. Lingkup publik maupun pribadi yang mengejar kuasa selebar mungkin selama di dalam negara. Negara totaliter juga di mana negara pemerintah memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas dan hak individu juga terbatas. Di bawah ini manakah pengaruh totalitas terhadap politik? Wah ini sini nih pemerintah memiliki kekuasaan mau ini pemerintah kontrol sangat kuat perekonomian negara membatasi bisnis investasi. Otoriter sering membatasi sosial untuk memiliki peramanan yang sangat kuat, memiliki kekuasaan
Kalau tidak akan mempertahankan keamanan stabilitas. Nah ini cirinya nih, kuat. Totaliter biasanya apa keamanannya kuat. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia mengikat diri dalam ikatan kebangsaan. Generasi muda memiliki kewajiban moral untuk menjaga untuk tersebut. Tapi generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan dampak positif bagi kebangsaan bangsa dan negara. Dampak positif akan ditemukan sebagai kuatnya ikatan nasionalisme. Tetapi pemerintah Indonesia tidak peduli lagi terhadap konsensus tersebut akan berakibatkan buruk bagi bangsa dan negara. Berdasarkan proses tersebut, dampak negatif yang bisa tumbuh dan tidak dengan apabila kita tidak mengimplementasikannya Sumpah Pemuda adalah perpecahan lah. Nah ini melemahnya persatuan. Nah, kemudian Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah titik perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan menjadi satu titik awal Sumpah menunjukkan nilai-nilai yang tidak tergantikan dalamnya. Salah satu perasaan menghargai dan mencintai bangsa Indonesia. Makna dan nilai dari Sumpah Pemuda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun pada masyarakat. Berikut merupakan penerapan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan kehidupan bermasyarakat. Tolong menolong, kemudian kerjasama, tujuan yang sama. Tidak hanya tolong menolong saja, gotong royong, kebersihan, lingkungan, mengerjakan pekerjaan. Nah ini, mengikuti upacara di masyarakat tuh ya, upacara bendera, menghormat. Wah ini di masa, nah ini, gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, mengerjakan pekerjaan, lakukan usaha bersama-sama. Kemudian nomor 16, ini bentar. Ini ada pekerjaan rumah yang dilakukan bersama peraturan. Ini di mana nih? Kehidupan masyarakat memiliki peraturan mencegah pelanggaran. Tidak hanya tolong menolong dalam masalah saja, tapi bergotong royong menolong dalam seperti menjaga kebersihan keluarga, lingkungan keluarga, menjaga kerjaan rumah keluarga. Nah ini juga lebih lebih sikap tanggung jawab sama anggota keluarga artinya jika terdapat salah satu anggota keluarga anggota yang membutuhkan pertolongan keluarga sambil lingkungan terdekat ini lebih ini. Kemudian bangsa Indonesia sudah memahami betapa pentingnya nasionalisme bahkan sebelum mereka. Rasa nasionalisme tertuang Sumpah Pemuda mengandung nilai sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Satu nilai yang tergandung Sumpah Pemuda dan nilai semangat persaudaraan dilihat dari setia banget terhadap pemegang negara. Ini menerima harga siapa saja yang bersifat aktivitas dan bekerjasama demi mencapai satu tujuan yang sama merupakan suatu kebudayaan yang kuat dalam bahasa Indonesia. Menghargai, menyayangi, mengutamakan kepentingan bangsa atau semangat. Nah ini penting ini. Kemudian nomor 17, kewaspadaan nasional butuh kerjasama dan sinergi antar lembaga. Masyarakat, sektor swasta mencapai tujuan. Hal ini sesuai tujuan dari kewaspadaan nasional untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dan negara. Di bawah ini yang yang tidak termasuk ke dalam kewaspadaan nasional tepat adalah silakan. Nah, silakan nomor 17 teman-teman. Dari saya tadi saya silakan nomor 17 teman.
Dia kewaspadaan nasional membutuhkan kerjasama, nah, termasuk kepada tidak termasuk kepada aspek kebangsaan nasional. Siap. Pemulihan bencana, informasi penting, cyber, masa pangan, memastikan keamanan, keselamatan transportasi, ancaman, memastikan kesediaan keamanan sebenarnya dimaukan oleh kelompok tertentu. Ya, ya, silakan memastikan negara ini tidak termasuk kewaspadaan nasional. Memastikan negara siap menangani kemudian bencana, memastikan sedia pangan, belum terdapat ancaman kesehatan pangan, kewaspadaan, keamanan, keselamatan. Silakan teman-teman. Bahwa negara siap dan mampu mengatasi penyebab bencana, memastikan ketersediaan pangan dan perlindungan terhadap ancaman kesehatan pangan. Semuanya juga coba kita transportasi tingkat kecaman. Nah ini belum waspada nasional ini pangan kalau ya, bentar. Kemudian kewaspadaan, keselamatan rakyat dan negara, memastikan keterbatasan pangan. Oh ini berarti ya keamanan. Kewaspadaan nasional tidak termasuk pada kuasa nasional yang tepat. Tidak termasuk waspadaan, ketersediaan pangan, perlindungan terhadap ancaman kesehatan patah. Ini nih ya, ini kayaknya ini deh. Kalau yang lain masuk, tapi nanti saya kita cek lagi. Nomor 18, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah bersifat kedaerahan, tampak tahun koordinasi. Perlawanan ternyata dimudah dipatahkan. 2008, masa kebangkitan nasional dimulai. Sejak 2008, perjuangan dilakukan secara terkoordinasi. Kondisi ini menjadi strategi baru bangsa Indonesia melawan penjajah. Fakta tersejarah tersebut memberikan bahwa eh, bangsa Indonesia, bangsa cerdik, berlandasar di nilai persatuan ini. Harus ada persatuan dan kesatuan. Kemudian 19, tekad pada para pemuda dalam mempersatukan pemuda Indonesia merupakan salah satu langkah perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Perjuangan melawan kemerdekaan penjajah pada awalnya dilakukan bersendiri-sendiri oleh para pemuda kini dapat dipersatukan melalui Sumpah Pemuda. Semangat juang sebagai contoh generasi muda. Nilai positif Sumpah Pemuda dengan contoh adalah tuh ini adalah membangun, persatukan ini. Kemudian perhatikan Sumpah Pemuda kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengandung pengertian bahwa sebagai alat komunikasi ya, alat komunikasi bangsa Indonesia, eh, bangsa Indonesia. Nah ini, ah bukan hanya suku-suku ya. Sampai di sini teman-teman untuk sore ini. Terima kasih. Nanti rekamannya akan saya edit dulu, kemudian nanti saya berikan ke Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.